Halo guys, kembali lagi bersama AYD YouTube channel di sini. Nah, bersama saya Agus ya. Kembali di konten ini saya akan membahas perihal insurance atau dunia perasuransian ya. Nah, di konten kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan lanjutan terkait konten yang kemarin ya, yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau nonton ini ada sambungannya nih. Ya, ini sambungan dari konten yang kemarin. Jadi teman-teman nonton konten yang kemarin dulu ya. Jadi terkait konten yang kemarin nih guys ya, perihal mengapa terjadi repricing pada perusahaan asuransi. Nah, di konten ini saya akan bantu juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui DM maupun japri ke saya nih guys ya. Nah, ini ada contoh pertanyaan dari salah satu nasabah saya nih guys yang menanyakan seperti ini. Selamat pagi Pak. Pak, sekarang premi yang harus dibayarkan sebesar 14.153.000 ya. Ini cara top up pembayarannya bagaimana Pak? Ya, terus ada pertanyaan yang kedua nih. Jadi saya tidak perlu ubah premi tahunan, tetapi pakai sistem top up saja ya Pak? Nah, terus ada pertanyaan yang ketiga nih ya. Jadi saya bacain dulu ya semuanya ya guys ya. Kalau saya setuju, prosedur pengajuan suratnya bagaimana Pak? Terus pembayarannya mulai kapan? Apakah saat pembayaran premi selanjutnya? Nah, ya kan? Terus dia ada dua pertanyaan nih. Jika saya tidak setuju, bagaimana prosedur top up-nya? Gitu guys. Itu pertanyaan-pertanyaan dari salah satu nasabah saya. Oke, langsung saya coba jawab ya guys ya. Untuk 3 pertanyaan dari nasabah saya ini. Yang nomor 1 dulu. Tadi kan dia nanyanya, selamat pagi Pak. Pak, sekarang premi yang harus dibayarkan sebesar 14.153.000 ya. Ini cara top up pembayarannya bagaimana Pak? Nah, betul. Nanti jika nasabah menyetujui atas repricing tersebut, maka harus dilakukan perubahan major alteration yang akan dilakukan oleh tenaga pemasar atau agent pada tanggal nanti 13 Maret 2023 besok. Gitu guys. Melalui menu alteration di aplikasi tenaga pemasar atau Rufus ya aplikasinya ya. Jadi silakan menghubungi tenaga pemasar atau agen Anda untuk segera dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan pada flowchart yang sudah diatur oleh perusahaan asuransi. Ya guys ya. Lalu setelah melakukan perubahan major alteration, nasabah diwajibkan melakukan pembayaran selisih biaya asuransi atau cost of insurance dari tanggal 17 April 2023 besok mulai dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo berikutnya. Nah, ini misalkan contoh kan nasabah saya kan jatuh temponya berikutnya tanggal 27 Desember 2023. Ya. Dan nasabah metode bayarnya adalah tahunan. Ya, ini tahunan nih, bukan bulanan ya guys ya, tahunan. Maka perhitungannya adalah 14.153.000 kan, ya, yang berarti sebelah kanan ya. Yang kalau teman-teman lihat tuh tabelnya, total premi tahunan yang disarankan oleh perusahaan asuransi itu yang 14.153.000 ini contohnya ya. Dikurangi yang kiri guys ya. Yang tabel sebelah kiri kan itu adalah total premi tahunan saat ini. Itu dia 10.852.000. Nah, selisihnya berarti ada berapa? 3.301.000. Dari mana? Dari 14.153.000 total premi tahunan yang disarankan oleh perusahaan asuransi dikurangi 10.852.000 total premi tahunan saat ini. Nah, jadi dapat angka 3.301.000. Lalu karena nasabah ini bayarnya adalah tahunan, maka harus dibagi 12 bulan terlebih dahulu guys ya. Kok 12 bulan dulu? Ya iyalah, kan sekarang baru jalan 9 berapa? Dari misalkan contoh April nanti sampai Desember kan 9 bulan. 1 tahun kan 12 bulan. Dia kan nggak mungkin bayar 12 bulannya. Dibayar hanya selisihnya yang 9 tahun, yang 9 bulan, sorry. Gitu guys. Ya. Jadi hitungannya 3.301.000 dibagi 12 bulan. Dapat angka Rp275.083 bulanannya. Ya. Baru akan dikalikan 9 bulan. Nah, dari mana 9 bulan? Nah, 9 bulan dari tanggal 17 April 2023 besok mulai dilakukan oleh perusahaan asuransi, ya, pemotongan, ke 27 Desember 2023. Itu adalah tanggal jatuh tempo terdekat, ya, terdekat. Nah,
itu biaya asuransi terhutangnya ya guys, yang dihitung secara prorata guys ya. Jadi biaya asuransi 275.083 dikalikan 9 bulan. Nah, keluarlah angka Rp2.475.750. Nah, ini biaya asuransi yang harus dibayarkan dengan mengikuti alur flowchart nanti ya. Setelah pengajuan perubahan major alteration dilakukan nanti akan diberitahu kemudian oleh perusahaan asuransi untuk langkah selanjutnya membayarnya entah melalui top up senilai selisih preminya atau melalui top up tunggal ya. Nanti ada pemberitahuan nih guys ya. Jadi karena nasabah menyetujui maka tidak perlu dilakukan top up jika pada surat edaran top up-nya 0. Jadi hanya membayar selisih preminya saja. Dan nanti begitu tanggal jatuh tempo, misalkan ini kan nasabah saya kan jatuh temponya 27 Desember 2023. Nah, nanti nasabah sudah berlaku premi yang disarankan oleh perusahaan asuransi itu, yaitu Rp14.153.000 per tahunnya. Nah, terus ada yang nanya lagi. Nanti tahun berikutnya naik lagi dong Gus. Selama nggak terjadi repricing, ya udah Rp14.153.000. Tapi kecuali nanti kalau ada terjadi repricing lagi, ada kekurangannya, baru nanti akan diinformasikan kemudian guys. Gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang keduanya nih, saya mau bacain dulu ya. Jadi saya tidak perlu ubah premi tahunan, tetapi pakai sistem top up saja Pak. Nah, iya betul. Sistem pakai top up aja. Jika nasabah tidak menyetujui atas surat edaran repricing, maka tidak perlu melakukan major alteration apapun, termasuk merubah premi tahunan. Akan tetapi ini guys, ya, yang penting nih, yang paling penting untuk digarisbawahi. Akan tetapi harus dipantau secara berkala status polis teman-teman, terutama nilai tunai pada polis. Dan dipastikan nilai tunai pada polis mencukupi untuk pemotongan biaya asuransi selisihnya yang akan dilakukan oleh perusahaan asuransi pada tanggal 17 April 2023 nanti. Jika nilai tunai pada polis teman-teman tidak mencukupi, maka polis teman-teman akan tetap menjadi lapse atau menjadi tidak aktif, walaupun teman-teman sudah membayar rutin premi bulanannya. Loh, kok kenapa? Tetap lapse? Karena premi bulanan yang teman-teman bayarkan masih belum cukup untuk membayar biaya asuransi selisihnya. Jadi, karena ini teman-teman tidak mengikuti skema repricing, ya, tidak menyetujui lah ini ya. Teman-teman kan tetap bayar premi yang bulanan tuh, ya, yang lama, ya, yang masih sekarang lah ibaratnya. Sementara biaya asuransi tinggi, ya, masih gedean biaya asuransi ketimbang premi teman-teman. Nah, untuk itu menjadi lapse karena tidak mencukupi. Jadi biaya asuransi lebih besar ketimbang premi yang dibayarkan. Gitu guys. Dikarenakan biaya asuransi masih jauh lebih besar ketimbang premi bulanannya. Itu penyebabnya. Nah, untuk itu dipastikan ketersediaan dana cukup senilai total premi yang sudah disarankan oleh perusahaan asuransi untuk kelangsungan polis teman-teman. Jadi, teman-teman semua akan disuratkan, pasti, terutama yang punya kartu ProPrime Healthcare Plus, ya, di produk unit link. Itu akan dapat surat, pasti semuanya akan dapat, ya. Nah, setiap teman-teman kan pasti ada yang jatuh temponya, ada yang Desember 2023, ada yang September, ada yang mungkin 2 bulan lagi, itu kan beda-beda ya. Nah, teman-teman tinggal hitung, itu caranya, ya. Jadi hati-hati, ya. Ini sebenarnya lebih rawan sih. Saran saya teman-teman ikutin skema repricingnya yang sudah diatur oleh perusahaan teman-teman, ya. Kalau teman-teman nggak mengikuti, teman-teman jadi harus mantau. Karena kalau teman-teman nggak lakukan top up senilai biaya asuransi yang disarankan, itu akan lapse polisnya. Walaupun teman-teman tetap bayar, akan terjadi lapse. Ya, berbahaya guys. Ya. Nah, lalu caranya gimana?
lakukan top up senilai total biaya asuransi yang sudah disarankan oleh perusahaan asuransi. Sebisa mungkin, lebihkan. Jangan terlalu ngepas, guys. Maka polis akan tetap aktif. Cuman ini jadi kerjaan nih, guys. Kalau teman-teman bulanan, harus top up tuh setiap bulan. Pokoknya intinya, kalau misalkan nggak cukup, berarti teman-teman harus top up coynya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahunan, berarti teman-teman harus tiap tahun top up selisihnya, coynya. Itu. Kalau teman-teman lupa, lapse juga, guys. Berbahaya, guys. Ya. Nah, gitu, guys. Nah, ini khusus dan bagi teman-teman para nasabah yang tidak mau mengikuti skema loh ya, yang nggak mau ikut keputusan repricing dari perusahaan asuransi, maka setiap tahun atau setiap bulan wajib melakukan top up secara berkala agar kelangsungan polis teman-teman tetap aktif. Jadi manfaat asuransi kesehatannya, kartu Prime Healthcare-nya masih tetap aktif pada saat nanti diperlukan. Gitu, guys. Nah, terus ini ada, kalau saya setuju, pertanyaan lagi nih ya, kalau saya setuju, prosedur pengajuan suratnya bagaimana Pak? Terus pembayarannya mulai kapan? Apakah saat pembayaran premi selanjutnya? Ya, ini pertanyaan bagus nih. Jika saya tidak setuju, bagaimana prosedur top up-nya? Ya. Nah, saya jawab yang atas dulu ya. Jika nasabah menyetujui kenaikan premi, baru dapat dilakukan atau diajukan nanti mulai tanggal 13 Maret 2023 besok. Ya. Melalui menu alteration di aplikasi Purvos tenaga pemasar ya. Untuk itu silakan hubungi tenaga pemasar masing-masing untuk segera dilakukan perubahan major mulai tanggal 13 Maret mendatang ya. Lalu mengenai pembayaran mulai dapat dilakukan pada tanggal 17 April 2023 untuk membayar selisih biaya asuransinya sejak tanggal 17 April 2023 hingga tanggal jatuh tempo polis teman-teman yang terdekat. Ya, misalnya yang jatuh tempo polis teman-teman September, ya udah dari 17 April ke 27 September berapa bulan tuh. Nah, dikaliin deh ya, gitu. Ya, itu total selisihnya. Terus 2 ya. Jika teman-teman nasabah tidak setuju melakukan perubahan, maka nasabah wajib memantau secara berkala nilai tunai pada polis teman-teman. Periksa apakah nilai tunai mencukupi untuk pemotongan biaya asuransi pada tanggal 17 April 2023 nanti. Ya. Jika setelah teman-teman hitung tidak mencukupi nih, maka teman-teman wajib melakukan yang namanya top up tunggal senilai total biaya asuransi yang disarankan oleh perusahaan asuransi ya guys. Itu yang penting. Bagaimana cara melakukan top up-nya? Ya. Nah, teman-teman dapat melakukan top up melalui aplikasi WeDoPulse ya. Pulse ya, WeDoPulse secara digital atau menghubungi tenaga pemasar teman-teman untuk dibantu melakukan top up-nya secara manual dengan mengirimkan berkas berupa bukti struk top up. Terus lalu lampirkan formulir top up ya yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemegang polis secara lengkap. Dan jangan lupa bubuhi fotokopi KTP, lampirin fotokopi KTP pemegang polis. Lalu dikirimkan melalui tenaga pemasar atau langsung melalui pos ke alamat Prudential Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 79, Jakarta 12910. Ya, nanti teman-teman bisa cek juga di kolom deskripsi video ini, nanti saya cantumin alamatnya untuk pengiriman top up-nya. Begitu guys. Ya. Semoga menjawab teman-teman dari 3 pertanyaan tadi nasabah saya ya, terutama nasabah saya, semoga menjawab. Jadi saya ini khusus memberikan konten ini ya, saya bikin konten ini supaya kalau ada pertanyaan yang sama ya dengan nasabah saya itu tadi, teman-teman terbantu lah minimal. Oh, jadi begitu hitungannya. Oke guys, ya semoga membantu terkait repricing ini yang lagi trending ya trending ya di bulan-bulan ini ya, mulai ya dari nasabah mulai mendapat surat ya kan. Nah, itu saya share. Silahkan kalau teman-teman mau share video ini,
silakan share ke teman-teman yang lain ya, ke nasabah yang lain atau tenaga pemasar juga, para agent ya yang punya nasabahnya bingung menjelaskannya, boleh di-share video ini. Oke, sekian ya, seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini silakan like, comment, share, dan jangan lupa di-subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!